Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah pagi ini saya akan berbagi video ini tentang cetak sablon DTF ya. Ini yang sedang kita garap. Alhamdulillah on progress ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memberitahu cara cetak sablon DTF. Ini kaos sudah siap di depan kalian ya, warna merah, bahan cotton combat, dan ini cetakannya ada bendera merah putih sebagai logo V ISC ya. Saya tahu nih panjangannya apaan. Kemudian di sini ada juga yang ini 2024 ya, XX1V MM, ini Romawi ya, angka Romawi kita cetak di sini sob. Jadi ini dua objek, satu di sini kita ukur sejarak dengan 4 jari, terus kita atur posisinya dulu ya sampai sesuai, dan di bagian bawah juga kita ukur 4 jari ini. 4 jari ini adalah patokan atau filling yang biasa saya gunakan. Nah, jadi sebelumnya kalau yang teman-teman belum biasa pakai filling, sebaiknya pakai penggaris atau alat yang memang bisa menjadi patokan ya. Kalau saya terbiasa dengan filling, jadi saya menggunakan filling saja sudah. Nah, insyaallah presisi bisa dilatih nanti seringnya teman-teman berinteraksi atau melakukan proses cetak seperti ini, maka akan memudahkan teman-teman untuk mendapatkan patokan yang maksimal dengan hitungannya ya. Terus kalau sudah, kita pastikan jarak dari kiri ke kanan ini ya, dari ketiak sampai ke sablon itu berapa senti. Ini juga sama, kalau kiranya kurang geser bisa kita atur kanan kirinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kiranya udah pas, teman-teman yakin ini udah posisinya benar ya, jarak udah kita atur 4 jari dari sini, dan ini juga 4 jari, langsung aja kita tarik tuas mesin press seperti ini. Terus teman-teman perhatikan juga ya untuk durasi waktu dan timernya. Suhunya di 150 derajat saya pakai, dan waktunya 15 detik saja. Jadi sambil menunggu, teman-teman bisa melakukan proses pelepasan film atau yang lainnya. Oke, alarm bunyi, langsung kita angkat. Ini udah selesai bagian depannya, dan bagian belakang kita akan cetak juga dengan cetakan yang baru. Nah, ini kita coba press ya, lanjut ya. Ini udah kita lepaskan filmnya, padnya udah nggak ada ya. Pad itu plastik bening yang tadinya nempel di atas permukaan kaos. Ini pad film kita udah lepas, dan ini proses cetak sablon kedua itu finishing. Nah, untuk proses finishingnya sendiri teman-teman nggak perlu melakukan lama-lama ya. Dia minimal durasi waktu itu 5 detik, dan standarnya di range 10 sampai 15 detik. Itu udah maksimal, udah cukup buat finishing. Itu selera, tergantung objek dan besar kecilnya ukuran gambar. Kalau yang seperti ini menurut saya pribadi ini 5 detik cukup, karena dia nggak terlalu banyak objek. Tapi kalau teman-teman mungkin blok yang seperti ini ya, misalkan ukurannya besar, nah itu saya sarankan dengan menggunakan durasi waktu yang lebih lama, di durasi sekitar 10 sampai 15 detik ya teman-teman, sehingga mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal juga. Nah, ini ada suara mesin ya, jadi abaikan saja teman-teman sambil kita memproses cetakan bagian belakangnya ya. Jadi baju ini didesain untuk cetak depan dan belakang. Bagian depan sudah selesai kita cetak, selanjutnya kita akan naikin cetakan belakangnya, yaitu ini ya teman-teman. Nah, ini sablonan belakangnya yang akan kita cetak. Kalau sudah, langsung kita naikkan proses press. Dan ada lagi satu lagi di bagian bawahnya, nanti kita lakukan setelah yang proses bagian atas dulu. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita proses sablon bagian bawahnya ya. Ntar kita tunjukkan. Ini objeknya sudah ada di sini. Nah, ini dia objeknya yang agak besar ya. Ya, nah ini kita cetak sablon di bagian bawah ya. Ini posisinya full dari bawah ke samping.
kita cetak sini ya. Ini pastikan tidak ada objek yang melengkung. Ini harus dipres selama 2 kali. Kalau kita lihat di bagian sini ini belum kena press karena emang mesin presnya kecil, ukuran 38x38, sedang objeknya lebih dari 38 cm. Kita akan lakukan proses press kedua ya untuk yang bagian atasnya. Nah, ini proses pertama, kita cetak bagian bawah dulu, kemudian kita geser seperti ini. Nah, baru kita naikin proses press keduanya sih. Kita ratakan dulu ini ke mesin press area, mesin cetaknya kan ini. Ini kita ratakan. Oke, kita press bagian yang tadi yang belum ke press, bagian sisi kanannya. Ini sama, waktunya 15 detik juga. Kita lihat sambil dia berjalan waktunya, kita tunggu sampai bunyi alarmnya baru kita angkat nantinya. Oke. Jadi untuk objek bagian bawahnya memang ini besar ya, jadi dia menyerong dari bawah ke atas diagonal. Jadi tampaknya seperti ini teman. Ya, kalau kita lihat dari bawah tampaknya seperti ini, dia menyilang dari bawah ke atas ya. Abaikan saja, ini kita lepaskan dulu filmnya bagian atasnya. Ini udah, dan ini juga kita bisa lepaskan kalau sudah adem. Ini teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini ya, karena objeknya cukup besar, jadinya harus melakukan proses sebanyak 2 kali ya. Nih, seperti ini. Nah, ini ada lipatan yang seperti ini harus dihindari karena bagian bawah jahitan melengkung ya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Nanti kita proses press kedua untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, ini untuk proses sablon yang bagian bawahnya kita cetak untuk 2 kali proses karena objeknya melebihi mesin press dan memang gambarnya juga cukup panjang ya, sehingga kita menyesuaikan kondisi proses pengepresan dengan cara seperti ini. Pertama kita udah press yang pertama. Nah, ini kalau ada kerut seperti ini, bahan sebaiknya diratakan dulu ya teman-teman, sehingga tidak ada lipatan nantinya pada saat proses pengepresan. Jadi sablon juga aman dan berhasil, tidak mengalami kegagalan. Kita tunggu. Jadi kalau jadinya nanti seperti ini teman-teman. Nah, dia panjang ke bawah diagonal, di bagian atas ada tulisan Adrenalin Ascent JKT KBP. JKT kayaknya Jakarta ya. Oke, ini udah bunyi, langsung kita lanjutkan. Nah, ini seperti itu ya, panjang kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah adem, yang adem boleh bisa dilepas ya. Harap maklum ya, saya bikin videonya dengan tangan satu. Jadi harusnya dia cukup mudah dilepas. Ini udah selesai proses press pertama, dan kita lakukan proses finishing sekarang. Jadi nggak bisa sekali cetak ini dan bawah ya, bagian atas dan bawah kita harus satu-satu karena area mesin cetaknya terbatas dengan ukuran 38x38. Harusnya memang untuk ukuran objek yang lebih besar dari 38 menggunakan mesin press 40x60. Namun ya kondisi saya baru punya ukuran mesin press 38x38, jadi saya manfaatkan yang ada. Oke. Terus kita lepaskan lagi. Ini udah adem ya, Pak. Jadi pastikan untuk melepaskan film ini teman-teman nunggu adem dulu ya, supaya nanti mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal. Nah, ini aman. Kita lihat tuh. Set, dia pengen ada logo di tengah-tengah objek-objek garis ini. Yang kebaca cuma independen, ini supercar clubnya nggak kebaca ya. Ya udah, oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Ini yang udah ya, cetakan yang belum kita naikin sama itu juga. Oke, selebihnya udah kita jalanin ya. Dan bagian depannya tadi udah lihat sendiri kan, ini
sablon depan, logo di dada, XX1 1V, ini 2024 ya. Demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung terus Kios Cetak dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Silakan tulis kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu info yang terkait dengan kaos ini, atau teman-teman mau order custom, jasa konveksi dan sebagainya, bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang tertera di video ini atau yang ada di deskripsi ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.